ثم إلى أرواح خصوصا إلى روح سفي الأنفس والأحلاك الرحمانية والمازير سنة شيطان الشيخ محمد اسمنا بلسات وما شمشي سلسلة وفاة مرد محبه ومتكده ووصول موفر محسن صبي سر الوفي والأحلاق نقول فهم صبي سيدنا ومربي أرواحنا وقدوتنا وملاذنا مرشدنا سيدنا الشيخ أحمد أسرار بن محمد اسمنا بلساته وما شمشي سلسلة وفاة مرد محبه ومتكده ووصول موفر ولنا الحمد المجمعين شن الله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ثم إلى أرواح والدينا والديكم ومشينا ومشيكم وأمتنا وأمتكم وللناسنا إلينا وأسعلنا والكنعنا ولمن أوصنا تصنع قلتنا عندك بدل الخير ثم لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على من جميع الجهات وإلى سبيل هذه الحاجات الحاضرين والحاضرات وطلب الفطرة جمع الخدمة وطلب المحاضر الأخير والمجاهدين والمسلمين وأهل بيتهم وعوانهم وأصولهم وفرهم وعلاتهم وذرية سيدنا الشيخ محمد بسم الله ومشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وذلك الجبة علينا ومن أحسن إلينا وإلينا حافظنا أجمعين وذريتنا وذرية إلى يوم القيامة على نية الصدق والقبول ووصل الآمال والمأمول بجاه وشهوة الرسول سيدنا لنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ببركة الجيلان والغزال والإساكي شان الله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إيانا من المسلمين من سورة المستقيم سورة الذين أنعمت عليهم فإن قلت بسم الله الرحمن الرحيم فإن قلت فمن اقتصر على كف شهوة البطن والفرج وترك هذه المعاني فقد قال الفقهاء صوم صحيح فما معناه Paing kulta moko lamun ngucap sira paman moko tai sapa wonge iku taksara nyendhek sapa man ala kafi syahwatil batni ing atase nyegah syahwate weteng wal farji lan farji wa taraka lan ninggal sapa man hadil ma'ani ing iki makna awal sampai sadis awal sampai sadis wadul basor menjaga mata pendengaran menjaga lisan menjaga semua anggota tubuh dari semua kemaksiatan sesuatu yang diharamkan sampai pada hatinya selalu bersandar pada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu khauf dan roja. Fakot kola moko teman-teman dawuh sopal fuqahau radhiyallahu anhum saumu tai posone man iku sahihun sa. Fama moko iku apa makna utai maknane saumuhu sahihun. Fa'lamur rasira ana fuqaha dhahir saat temene ulama fikih ilmu dhahir iku yusbituna padha netepake sapa fuqaha dhahir syurut dhahir ing pira-pira syarate dhahir lahir biadilatin kelawan pira-pira dalil ya kang utawi adilah iku afule apes minadil adilah tinimbang iki dalil alati auratna hakang nekaake ingsun ing hadil adilah bihadi syurut ing dalem iki pira-pira syarat al batinati kang batin lasiaman apa maneh al ghibatu lasiaman apa maneh lasiamal ghibati ya tak apa maneh ngrasani wa absaliha al ghibata al ghibati
wa amsaliha wa amsalaha lan sepadane ghibah. Walakin laisa tetapi ne ora ono ila fuqaha idhahir maring ulama fikih ilmu zahir minat taklifati saking piro-piro kewajiban beban kewajiban iku ilama angin perkara tayasaru kang dadi gampang ya tayasaru kang dadi gampang apa ma ala umumil ghafilin ing atase umume piro-piro kanggo lali pangeran al mukbilina kang madhep ala dunya ing atase dunya ala titah tahu al mukbilina kang piro-piro kang madhep ala dunya ing atase dunya aduhul kang manjing tah tahu ana ngisore dunya. Fama ulamaul akhirah ya, pendek kata bahwa para ulama fikih dalam menetapkan syarat-syarat rukun puasa ini memakai standar minimal ya. Standar yang mudah bagi orang awam sehingga seperti keharusan untuk menjaga lisan, menjaga pendengaran, menjaga semua anggota tubuh termasuknya hatinya untuk selalu ta'aluk bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak dijadikan sebagai syarat sahnya puasa. Karena hal itu kalau dijadikan sebagai syarat sahnya puasa tentunya sangat memberatkan dan mungkin banyak puasa yang tidak sah. Sehingga para ulama fikih ini menjadikan standar yang paling minimal. Nah, di atasnya itu namanya tahsilul kamalat sebagai standar kesempurnaan dari ditinjau dari sisi akhlak, dari sisi adab, dari sisi fungsi, hadil ma'ani dari sisi substansi, kandungan ataupun fungsi puasa agar bermakna ini harus memakai standar kesempurnaan sehingga diarahkan kepada kesunahan-kesunahan. Meskipun yang namanya meninggalkan ghibah, rasani orang, provokasi, mendengarkan hal-hal yang tidak diperbolehkan, ini adalah hukumnya haram, tapi tidak dijadikan sebagai syarat sahnya puasa, akan tetapi kesunahan-kesunahan dalam puasa. Mengapa demikian? Ya karena dalam merumuskan beban kewajiban kepada orang awam ini dengan hal-hal yang memudahkan bagi orang awam. Fama ulamaul akhirah mau kana pun utawi ulama akhirah iku bayaknuna moko ngersakake sapa ulama akhirah bisi hati kelawan saya al qabula ing den trima. Wabil qabulilan kelawan den trima, wabil qabulilan iku kelawan den trimane poso den trimane ibadah al wusulu utawi tumeka ilal maksudi maring tujuan ya. Sedangkan ulama akhirat ini menghendaki sah tidaknya ini dengan diterima, sehingga standar-standar kesempurnaan ini diperhatikan oleh mereka. Meskipun yang namanya diterimanya ibadah, diterimanya puasa itu adalah merupakan amrun maghibun an ru'yatina, suatu yang gaib ya. Jadi ibadah kita diterima apa tidak, puasa diterima atau tidak, itu masih abstrak. Rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Imam Ghazali kemarin menyampaikan ya yang keenam, agar kita selalu bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar selalu melakukan siklus perputaran dari khauf roja, roja khauf selepas ibadah. Takut kalau ibadah kita tidak diterima, takut kalau puasa kita tidak diterima.
perasaan takut ini akhirnya melahirkan ataupun harus ditindaklanjuti dengan harapan pada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas yang besar agar ibadah dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu yang gaib ya, sebagaimana penjelasan siapa cucunya Rasulullah, cicitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Ali bin Husain apa Hasan? Najib bin Hasan bin Husain Jib. Sayyidina Ali bin Husain bin Ali, ya Ali Zainal Abidin, ya. Mungkin ya ada Sayyidina Hasan yang punya Ali Jib ya. Sayyidina Ali bin Husain ya bin Ali. Sayyidina Ali bin Husain ya binti Sayyidah Fatimah ya. Itu. Bin Sayyidah Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang yang ahli ibadah, juga sangat dermawan sekali beliau ya, sehingga dijuluki dengan Zainul Abidin. Sholatnya satu hari 1000 rakaat. Itu kapan kerjanya ya kan ya, 1000 rakaat sholatnya tiap hari ya, dan sangat dermawan sekali ya. Sayyidina Ali Zainal Abidin ini menyampaikan bahwa masalah qabul diterimanya amal adalah maghibun an ru'yatina. Jadi suatu yang gaib itu rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun ya kan tidak bisa memastikan. Kalau wong memastikan pasti diterima, ini perlu ditanyakan, tasawufnya perlu ditanyakan. Perlu ngaji lagi sama Imam Ghazali atau sama Syekh Zainal Abidin ya. Dengan gaib itu akhirnya apa? Di situ ada hikmah agar kita selalu bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bersandar, kita tanamkan kesadaran khauf, itu terus berharap pada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya di situ. Ya sebagaimana hikmahnya dirahasiakannya Lailatul Qadar agar manusia ini adalah bersungguh-sungguh dalam mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kapan? Ya nggak ada yang bisa memastikan. Itu indikator-indikator tanda-tanda ada ya, tapi memastikan tidak bisa karena itu adalah wilayahnya Allah Subhanahu wa taala, bukan wilayahnya manusia. Wa yafhamuna lan padha paham sapa ulama akhirah anal maksuda sak temene tujuan utama minas saum iku atahalluku tahalluk gawe pakerti bihulukin kelawan akhlak kelawan pakerti min akhlakillahi azza wajal saking akhlaki Allah azza wajal. Jadi para ulama akhirah, para ulama sufi, ulama thariqah ini memahami bahwa tujuan utama daripada puasa ini adalah untuk mendidik kita agar kita berakhlak dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam riwayat takhallaku bi akhlaqi rahman. Berakhlaklah kalian semua sebagaimana akhlaknya Allah yang Maha Rahman. Wa huwa asomatiyah dalam konteks puasa, akhlaknya Allah Subhanahu wa taala ada asomatiyah. Allah zat yang Maha Somat. Allah zat yang Maha Somat. As-Somat yakni adalah tidak butuh pada makhluk dan dibutuhi segala makhluk. Tapi di sini tekanannya pada tidak butuh makan, tidak butuh pada minum, ya, tidak butuh pada hal-hal yang dibutuhkan oleh kita. Wal iktida lan manut, yang kedua adalah derek ngikut bil malaikati kelawan malaikat fil kafi ing dalam nyegah
anisyahawati saking pira-pira syahwat karepane hawa nafsu, hal-hal yang terkait dengan mulut, terkait dengan farji, bihasabil imkani, kelawan milang-milang sak mampune. Karena bagaimanapun juga manusia nggak bisa lepas dari syahwat. Tinggal bagaimana syahwat ini diarahkan kepada yang positif. Fainahum maka sak temene malaikat iku munazahuna den bersihake sapa malaikat anisyahawati saking pira-pira syahwat. Jadi iktidak sedikit-sedikit niru malaikat ya, yang bersih dari syahwat. Meskipun kita nggak bisa plek seperti malaikat, ya nggak bisa, tetap harus berbuka ya. Ini puasa ngebleng itu dalam tataran syariat itu nggak diperkenankan. Tapi kalau pati geni itu belum termasuk ngebleng, belum termasuk wisol ya. Kalau pati geni itu kan itu 1 hari 1 malam masih itu. Kalau sampai 2 hari 2 malam itu baru nggak boleh, kan masih mulai sahur sampai sahur lagi ya biasanya angsor, jalur angsor ya. Nah itu itu Gus Maksuman ya kan, Ibnu Alwan ya kan, Ibnu Alwan itu posone 3 dino, poso 3 dino tiap bukone hanya nasi 1 kepel sama air putih gitu ya. Itu kan itu pagar nusa ya kan. Terakhir pati geni itu nggak tidur sehari semalam, itu belum kategori wisol ya. Kalau wisol itu sudah sampai melebihi 2 hari itu, jadi belum kategori wisol yang dilarang kan. Wisol itu khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk umatnya dilarang untuk ngebleng sampai 2 hari 2 malam atau 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum, itu nggak boleh. Bainahum munazahuna anisyahawat wal insanu tawi menungso iku rutbatu tawi derajate insan iku fauqa rutbatil bahaimi, sak dhuwure derajate bahaim. Likudratihi krana mampune insan binuril akli kelawan cahayane akal, ala kasri syahwati ngatasi mecah syahwate insan, waduna rutbatil malaikati lan saandape derajate malaikat. Listila isyahawati krono oleh nguasanine syahwat alai ngatasé insan. Wa kaunuhu wal insan rutbatu fauqa rutbatil bahaim likudratihi binuril akli ala kasri syahwatihi. Wa duna rutbatil malaika listila isyahwat alaihi. Wa kaunuhu lan anane insan iku muktalan kang den coba bimujahadatiha kelawan mujahadah syahwat, merangi nemen-nemeni merangi syahwat atau didik syahwat. Fakulama inhamaka maka ing dalam kapan-kapan kasemsem tergila-gila sapa insan bisyahwat ing dalam syahwat, inhatto maka turun sapa insan ila asfali safilin maring saandape pira-pira perkara kang rendah. Wal tahaqala nusul sapa insan bihi maril baimi kelawan bodone pira-pira binatang ternak. Wa kulama qoma'alan ing dalam kapan-kapan ngeker sapa insan memanage sapa insan asyahawat ing pira-pira syahwat, irtafa'a maka munggah sapa insan ila a'la iliyin maring luhure pira-pira derajate wong kang luhur. Wal tahaqalan nusul sapa insan bi ufukil malaikati kelawan cakrawalane malaikat. Wal malaikatu tai malaikat iku muqarrabuna kang den parekake minallahi azza wajal maring saking Allah azza wajal, parek secara maknawi. Waladzi yaktadi bihim waladzi utai wong yaktadi kang anut sapa aladzi bihim kelan malaikat. Wa yatasyabaulan rupani sapa aladzi bi ahlakim kelan ahlake malaikat iku yukoribu iku yakrubu. Waladzi yaktadi bihim wa yatasyabi ahlakihim iku yakrubu parek sapa aladzi minallahi saking Allah azza wajal secara maknawi.
kakur bihim kaya parke malaikat maring Allah. Faina syabih moko sak temene wong kang dirupani minal qoribi saking wong kang parek Allah iku qoribun parek maring Allah. Walaisa lan ora ana pal qoribu parek sama ing dalam kono-kono panggonan yakrubu minallah iku bil makani kelawan panggonan bal bisifati balik kelawan sifat ya. Jadi derajatnya manusia, kedudukannya manusia ini di atas kedudukannya binatang ternak. Mengapa? Karena oleh Allah Subhanahu wa taala diberi akal. Dengan cahayanya akal, manusia mampu untuk mendidik, untuk melatih, untuk mengatur ya syahwatnya, untuk diarahkan kepada hal-hal yang positif yang diperintahkan oleh Allah, untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisi yang lain derajatnya adalah di bawah malaikat. Kalau malaikat dibersihkan dari syahwat, munazzahun anis syahwat. Manusia enggak, memang sudah bawaan manusia ini adalah dikuasai oleh syahwat. Dan wa kaunuhu mubtalan bimujahadatiha. Di samping dikuasai, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar mujahadah, mau bersungguh-sungguh dalam mendidik, dalam mengatur, mengelola syahwat dengan baik. Potensi-potensi yang positif ini agar diatur dengan baik. Fakullama inhamaka fi syahwat in hatta ila asfali safilin wal tahaqqa bihimaril bahaim. Ketika manusia ini adalah tenggelam ya, kasemsem bahasa Jawanya, kasemsem tenggelam dalam syahwat, maka tentunya derajatnya akan turun lebih rendah daripada binatang ternak. Binatang ternak maklum ya kan, mau kawin ya nggak perlu akad nikahan itu ya. Itu manusia sudah dididik, diberi akal, diberi syariat lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kon nggak mau melakukan itu, tentunya derajatnya akan turun lebih rendah daripada binatang ternak. Kebalikannya, ketika bisa memanage, mengatur, mendidik syahwatnya, ya seperti dengan bulan puasa Ramadan ini dididik oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Hal-hal yang tadinya diperbolehkan, dilarang mulai fajar shodiq sampai matahari tenggelam ini, sehingga bisa menahan syahwatnya hal yang terkait dengan perut dan farji. Oleh karena itu irtafa'ila a'la iliyin wal tahaqqa bi ufukil malaikah. Derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti derajatnya para malaikat. Dan malaikat ini adalah didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sosok yang mengikuti malaikat dan menyerupai akhlak mereka, maka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, laksana dekatnya para malaikat. Ya makanya orang-orang dulu itu punya hajat apa, puasa. Nah ini ya karena tadi itu ya, dalam kondisi puasa, dalam kondisi tirakat, ini adalah derajatnya didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, laksana para malaikat. Baina syabih minal qorib qoribun. Sosok yang menyerupai malaikat, meninggalkan syahwat tadi itu didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lah, kedekatan di sini ukurannya bukan dengan tempat dan waktu ya, tetapi dengan sifat-sifat tadi itu. Karena Allah Subhanahu wa taala ya tidak butuh pada tempat dan waktu, tidak butuh pada ruang seperti kita. Ya, itu. Jadi kedekatannya secara maknawi. Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan ruang dan waktu. Jadi kalau kita masih punya waktu kemarin, waktu sekarang, waktu besok, Allah bebas dari ruang dan waktu. Wa idza kana hadza siru saum idza arbabil albab. Wa idza kana lan ing dalem nalikane ana apa hadza iki takhalluq
bi akhlaqillah wal iktida bil malaikah iku siru saumi rahasiane poso inda arbabil albab ing dalem mungguhe pira-pira kang duweni akal kang sehat. Jadi kalau menurut Hakim At-Tirmidzi tingkatan hati itu diklasifikasikan dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama sodr, beliau meneliti ayat-ayat Al-Quran ya. Jadi Imam Hakim At-Tirmidzi ini ahli hadis juga tokoh sufi ya pada kurun-kurun pertama karena beliau hidup pada abad ketiga, lebih dahulu dari Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Punya karya besar namanya Nawadirul Usul tentang hadis-hadis yang di situ lebih dominan pada tasawuf. Itu Hakim At-Tirmidzi. Jadi ahli hadis ada 2, ada Imam Hakim ya. Yang kedua adalah Hakim At-Tirmidzi, atau ada yang menyebut Hadratus Syekh nyebutnya At-Tirmidzi Al-Hakim. Beliau nyebutnya Al-Hakim At-Tirmidzi ya. Kalau yang lain biasanya At-Tirmidzi Al-Hakim. Inda arbabil albab. Nah, itu yang tingkatan yang pertama adalah sodr. Yang kedua qalb. Yang ketiga sodr, qalb. Yang ketiga adalah lub, albab ini ya. Jadi 3 bukan 4 ya. Ada 3. Jadi sodr, qalb, terus albab. Nah, albab ini yang dalam. Kalau Imam Ghazali kan klasifikasinya nafsu, akal, qalb ya, roh, sir ya, pada 5. Beliau mengklasifikasikan 4 albab berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang beliau teliti. Jadi melebihi doktor, melebihi profesor ya. Cuma zaman dulu gak ono gelare. Indar babil albab washabil kulub lan piro-piro kang duweni ati. Fayu jadwa moko tawin dintine faedah. Qalilul jadwa. Fayu jadwa moko tawin dintine faedah. Li takhiri uklatin maring ngahirake sak puluhan. Li takhiri aklatin maring ngahirake mangan wajam'i aklataini lan ngumpulake rong panganan indal asyai mungguhe indal asyai ing dalem nalikane maghrib, nalikane sore, asya makan malam. Indal asyai ing dalem nalikane makan malam. Man ma'al inhimake ing dalem sartane kasemsem tenggelam fi syahawati ing dalem syahwat pira-pira syahwat al akhiri kang weneh tulan nahari ing dalem sepanjang raino. Walau kanalan lamun ana iku limislihi kaduwe padane limislihi payujad wali takhiri aklatin wa jam'i aklatain indal asya. Walau kanalan lamun ana iku limislihi kaduwe padane takhiri aklatin wa jam'i aklataini indal asya. Apa jadwa faedah payu makna makotain titine makna likaulihi kadwi dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam pirang-pirang kam utai pirang-pirang apane min soim saking wong ngepang poso iku laisa ora ana iku lahu kadwi soim min saumi saking posone soim ilal ju'a angin luweh wal atsyalan lapar wali hadza. Jadi dari rahasia penjelasan para ulama tasawuf, ulama al-arifin billah, rahasia puasa yang utama adalah berakhlak dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala berupa asomadiyah. Yang kedua adalah mengikuti para malaikat, menyerupai dengan para malaikat. Lalu apa faedahnya? Kalau puasa hanya sekedar mindah jadwal makan itu litakhiri aklatin wajam aklatin ini hanya mindah jadwal makanan, bahkan kadang lebih komplit kalau bulan Ramadan. Kalau semacam itu lalu apa faedahnya?
Itu kritikan Imam Ghazali mendorong kita agar kita memperhatikan teraihnya tujuan utama daripada puasa, yakni ya berakhlak dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menyerupai sifatnya malaikat, meninggalkan syahwat, sehingga pentingnya untuk menjalankan di samping standar minimal mengenai sah tidaknya puasa untuk kita penuhi syarat rukun secara lahir, 6 nilai yang ada di depan ini agar kita lakukan, sehingga puasanya berfaedah, tidak sekedar hanya yang kita dapat lapar dan dahaga. Ini jadi kritikan beliau kepada kita semua. Walihada lan krono arai kiki walihada qala Abu Darda ya habada naumil aqyasi wa fitrihim kaifa la yu'ayyibuna saumal hamqa wa saharihim wala dzurrah min dawi yakinin wa taqwa afdalu wa arjahu min amsalil jibal ibadatan minal murtarin. Itu minal murtarin itu ya. Sampai murtaribin ya. Murtarin, lalahu murtarin. Walihada lan krono arai kiki walihadalan krono arai kiki hadis kamin so'imin laisalahu min saumi ilal ju' wal ats qala dawu sopa Abu Darda, Imam Abu Darda, sahabat sufi ini ya, Abu Darda sama Ummu Darda. Ya habadha naumul aqyasi wa fitrihim. Ya habadha, aduh, ya habadha naumul aqyasi wa fitrihim kaifa la yu'ayyibuna saumal hamqa wa saharihim. Ya habadha, aduh bagus banget naumul aqyasi utawi turune pira-pira kang cerdas wa fitrihim lan mukele aqyas kaifa halikaya apa layu ayibuna ora nacat-nacat sapa aqyas saumal hamqa ing posone wong kang kumrung. Jadi ada aqyas, ada hamqa. Aqyas artinya orang yang menggunakan akal sehatnya. Hamqa ya, itu adalah orang yang tidak menggunakan akal sehatnya. Wasaharihim lan mele'e hamqa wala dzurrah lan yekti utawi sak biji sawi, sak bobote biji sawi min dawi yakinin saking wong kang duweni yakin wa takwa iku afdhalul utama wa arjahul lan unggul min amsal jibali saking padane pira-pira gunung apane ibadatan minal muktarina saking pira-pira wong kang kebujuk ya. Jadi yakin, takwa yang ada di dalam lubuk hati seorang ini nanti akan mempengaruhi kualitas ibadah seorang. Sama-sama puasanya, sama-sama sholatnya ya, dengan dilandasi dengan yakin dan tidak, ini tentunya akan berbeda ya. Dari sisi niat umpama, dari sisi motivasi ibadahnya secara umum ini agar selamat dari neraka, agar masuk surga. Itu ada lagi ibadah yang karena memang ubudiyah. Ubudiyah artinya semata menghamba karena Allah Subhanahu wa taala. Podo-podo puasanya, podo-podo sholatnya. Satu karena menggugurkan kewajiban biar selamat dari neraka, masuk surga. Satunya karena ubudiyah ya, menghamba karena Allah. Ini tentunya kualitasnya berbeda. Jadi
sama-sama sholatnya, sama-sama puasanya, kualitasnya akan berbeda dari orang yang akyas, dari orang yang hamko. Demikian juga dalam masalah tadi itu, antara niat sekedar menggugurkan kewajiban dan niat menghamba karena Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika, belum lagi niatnya arifin dalam menjalankan perintahnya Allah, ini mujalasah ma'allahi subhanahu wa ta'ala ya. Jadi lelungguan secara maknawi bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka bisa merasakan, menyadari keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, musyahadah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hal itu nggak akan tercapai kalau 6 nilai-nilai di depan itu tidak dilakukan. Walidzalika lan krono are mengkono wala dzurrah min dawi yakinin wa taqwa afdal wa arjah min amsalil jibal ibadatan minal mugtarin. Ya sebagaimana hadis ada yang menyampaikan, Rasulullah menyampaikan lata subuh ashabi, jangan kalian mencaci maki para sahabat, jangan mencaci maki sahabatku ya. Jadi Rasulullah melarang kita semua yang bukan sahabat mencaci maki, menilai buruk para sahabat. Itu diulang-ulang oleh Rasul. Akhirnya beliau memberi alasan kenapa ya. Karena satu mut itu kan 6 on ya, 6,7 on. Satu mutnya, infaknya seorang sahabat ini masih lebih berat daripada saat infaknya satu gunung emas selain sahabat. Ini sama. Karena apa? Di situ beliau langsung mubasyarah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung mendapatkan limpahan tetesan cahaya nubuwah bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya sama. Ini seperti satu atom, satu biji sawi yang diamalkan oleh orang yang punya yakin, punya takwa, ini akan lebih unggul dibanding dengan orang yang tenggelam dalam materi, dalam syahwat. Bersama. Walidzalika qala sapa badul ulama, kam pirang-pirang apane min soimin, kamu tai pirang-pirang apane min soimin, iku muftirun mukel. Wa kamlan utai pirang-pirang apane min muftirin, saking wong kang mukel iku soimun poso. Jadi ini tentunya dalam puasa selain Ramadan ya. Jadi dalam selain Ramadan ya. Kalau Ramadan ya nggak boleh hanya puasa batin saja, nggak boleh ya, terus meninggalkan lahir, tetap makan di siang hari ya nggak boleh ya. Jadi baik secara ulama tadi, menurut ulama akhirat tadi itu, ini dalam konteks yang secara umum dawuh ini ya, dalam konteks secara umum, artinya syariatnya pun tetap harus dilakukan, standar minimal ini tetap harus dilakukan, baru melakukan standar kesempurnaan. Nggak boleh hanya kesempurnaan saja, standar minimalnya ditinggalkan, diabaikan, ini juga nggak boleh dengan alasan di pagi hari, di siang hari makan, minum, rokok, hati saya sudah puasa, tidak bisa ya. Jadi ini nanti konteks ini adalah secara umum, bukan pada dalam konteks puasa Ramadan. Kamin soimin, banyak sekali orang yang puasa tapi hakikatnya adalah tidak puasa. Banyak sekali orang yang tidak puasa hakikatnya adalah puasa. Ini sekali lagi selain Ramadan ya. Kalau Ramadan lahir batin ya, tentunya dilakukan oleh para ulama hakikat. Wal muftiru as-shaim,
Wal muftiru tawi wong kang mukel asoim huwa iku aladi wong yahfadzu kang ngreksa sapa aladi jawari kau ing anggota laire aladi anil asami saking pira-pira dosa waya kululan mangan waya serobulan minum sapa muftir ya dalam konteks selain Ramadan itu. Jadi mereka semua ini adalah kelihatannya nggak puasa tapi batinnya puasa. Ini dalam konteks selain Ramadan. Kalau Ramadan syariatnya harus dilakukan, batinnya disempurnakan dengan menjaga seluruh anggota badan kita dari suatu dosa. Wasoim al-wal al-muftir utawi maksude soim al-muftir huwa iku alladzi wong yaju kang luweh sapa soim muftir wa ya tosu lan atisaya tosu lan dahaga ngelak sapa alladzi wa yutliku lan culculan sapa alladzi ngeculake sapa alladzi jawari tahu ing anggota laire alladzi ya. Jadi puasa hanya secara lahiriah, batinnya tidak menjaga anggota batin dari hal-hal yang dilarang. Wa manutai sapa wong iku paham sapa man makna saumi ing maknane poso. Wasirrohu lan siri rahasiane poso. Alima moko ngerti sapa man anamis laman sak temene padane wong kafa kang nyegah sapa man anil ukli saking mangan wal jimailan hubungan suami istri waftara lan mukel sapa man bimukholatil asami kelawan njerawungi pira-pira dosa iku kaman kaya wong masaha kang ngusap sapa man ala udwin ing atase anggota min a'dha'i saking pira-pira anggotane wong fil wudhu'i kelawan fil wudhu ing dalem wudhu salah samarotin kelawan telung ambalan fakot wafako moko temen-temen nocoki sopoman bidoiri ing dalam doiri al adada ing wilangan sunai basuh telu 3 basuhan ila anawanging sak temene wong iku taroka ninggal sopong al muhimma ing perkara kang penting wawa altawi al muhim iku al ghuslu basuh fa sholatu moko tawi sholate man sholate wong iku mardudatun kang den tolak ale ngatasé wong bijahli sebab bodhone wong wa misluman utai padane wong aptara kang mukel sapa man bil ukli kelawan mangan wa somalan poso sapa man bijawari kelawan anggota laire man anil makarihi saking pira-pira perkara kang den makruhake iku kaman kaya wong wasala kang mbasuh sapa man a'dhahu ing pira-pira anggotane man marotan kelawan saambalan fasolatuhu moko ta salate man iku mutaqabilatun kang den trima insyaallah liih kami krana oleh ngukuhake man al asla ing asal ing pokok wa intaro kalan senajan tinggal sapa man al fadla ing keutamaan wa misluman utai padane wong jamaah kang ngumpulake sapa man bainahuma ing dalam antarane muhim sama fadl iku kaman kaya wong ya. Jadi ada standar minimal, ada standar keutamaan ataupun kesempurnaan ya. Minimal kita melakukan standar standar yang wajib untuk dilakukan adalah standar minimal. Standarnya fikih itu kewajiban pertama. Baru langkah berikutnya adalah dipadukan dengan standar keutamaan ataupun kesempurnaan. Sehingga seperti ini wa misluman jama'a bainahuma yang dalam asal fadl iku kaman kaya wong wa misluman utai padane wong jama'a kang ngumpulake sapa man bainahuma yang dalam antarane asalan fadl iku kaman kaya wong wasala kang basu sapa man kula udwin ing saben-saben anggota salah samarotin kelawan telung ambalan pajamaah moko ngumpulake sapa man penal asling dalam antarane pokok wal fadlulan keutamaan kesempurnaan wawa utawi al jam'u iku al kamalu kesempurnaan. Jadi kesempurnaannya seorang itu adalah memadukan antara syariat dan hakikat.
Ya, syariat saja tanpa hakikat itu hampa. Ya, melakukan hanya secara lahiriah saja, meskipun di situ sudah menggugurkan kewajiban, tapi belum bisa merasakan tentang kelezatannya, manisnya iman. Hakikat tanpa syariat batal, ya. Jadi hakikat tanpa syariat itu batal. Jadi keharusannya bagaimana? Ya harus keduanya dipadukan. At-takamul al-jam'u baina syariah wal haqiqah. Bagaimana contoh di atas itu, ya. Jadi ibarat wudu pokoknya adalah membasuh wajah, ya itu, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, gitu kan, terus membasuh kaki. Kesunahannya adalah 3 kali. Nah ini, umpama kok hanya hakikat saja, hanya 3 kali 3, tapi gak ono basuhane, gak ono usapane, nah ini sama saja hakikat tanpa syariat itu batal. Jadi keduanya harus dipadukan, sehingga nggak bisa Ramadan saya hatinya sudah puasa, ya sudah masih makan minum rokok, hati saya sudah puasa, saya sudah perlu berangkat haji umroh lagi, hati saya, dalam hati saya sudah ada Ka'bah, nggak boleh, itu batal, ya. Itu sama saja seperti itu, seperti dicontohkan oleh Imam Ghazali dalam wudhu, ya. Kesempurnaannya adalah keduanya dipadukan, karena itu memang yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Beliau dalam keadaan sakit parah, ya, semaput, sadar lagi, semaput, tetap beliau memperhatikan sholat, bahkan memperhatikan sholat berjamaah. Mas dengar sadar, menanyakan tentang apakah sudah masuknya waktu zuhur, ya semaput lagi, sadar apakah sudah masuk waktunya, dan ketika dijawab itu siapa yang imami dan sebagainya, akhirnya ditunjuk Sayyidina Abu Bakar dan seterusnya. Nah ini, dan ketika Sayyidina Abu Bakar ngimami, Rasulullah sadar mendengar, ya beliau minta untuk dipapah. Di kanannya Sayyidina Ali, di samping kiri adalah Sayyidina Abbas, dipapah untuk jamaah. Ini apa? Memberi contoh pada kita agar kita bisa memadukan antara lahir dan batin, antara syariat dan hakikat. Waqat qala lan teman-teman dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna sauma sak temene poso iku amanatun amanah, fal yahfat moko becik ngrekso sapa ahadukum salah siji sira kabeh amanatau ing amanate ahad, ya. Jadi puasa ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Oleh karena itu kita diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar menjaga amanah tersebut. Walamatala wallahu a'lam bishawab wa ilail marji wal ma'ab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal qaimi daim, subhanal hayyil qayyum, subhanal hayyil ladzi la yamut, subhanallahil azimi wa bihamdi, subuhun qudusun rabbul malaikati warruh, subhanal alil a'la, subhanahu wa ta'ala, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana dzambana ya wasi'al karam. Allah manfa'na
انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يشاء ودين لا يسمع ومن لا يرفع. اللهم انا نعوذ بك من الهم والغم والكسل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال يا غني يا حميد 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 يا غني يا حميد. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك من سواك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأزواج سيدنا محمد. الحمد لله.